Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Nabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita melanjutkan materi yang sebelumnya gitu ya, dalam pertemuan kali ini yang kedua ya, yaitu masih tentang kalam ya, rukun-rukun kalam, dan sekarang tentang pembagian kalimat gitu ya. Bahwa kemarin masih ingat kan bahwa kalimat dibagi menjadi 3 gitu ya. Apa kemarin ada banyak itu kalimat yang dibagi menjadi 3. Bismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim gitu ya. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga kalimat huruf gitu ya. Kalimat isim kemarin disampaikan bahwa yang dinamakan isim adalah apakah? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama. Isim yang menunjukkan arti benda atau nama. Sekali lagi, kalimat isim itu adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama. Oke ya, kemarin. Dan kemarin saya tambahkan sedikit di sini satu lagi, yaitu menunjukkan arti sifat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas adalah pembagian yang kedua, yaitu kalimat fi'il. Oke ya. Bahwa yang kedua adalah kalimat fi'il. Kemarin kita sudah kenal kan dengan kalimat isim. Kalian kemarin sudah mengisi soal-soal itu. Meskipun kemarin tidak saya berlakukan remedi, nanti pada hari ini nilainya saya rekap semua. Silahkan nanti remedi lagi ketika nilainya ada yang kurang gitu ya. Yang kedua adalah kalimat fi'il ya. Pembagian kalimat yang kedua adalah fi'il. Oke, nih jelas ya. Fi'il. Saya rasa jelas di kamera ya, jelas. Oke, fi'il adalah kata yang bermakna pekerjaan. Oke ya. Fi'il adalah kata yang bermakna pekerjaan. Nah, gitu ya. Di sesuatu yang menunjukkan arti kerja namanya fi'il. Atau bahasa mudah saya, sesuatu yang menunjukkan arti tidak tetap, bisa berubah ya. Itu namanya fi'il ya. Itu pengertian bahasa saya. Dalam bahasa kitab kita, fi'il adalah kata yang bermakna pekerjaan ya. Tidur kan kerjaan ya. Kerjaan tidak tidur itu. Atau cuma diam saja tidur itu. Tapi kan sebelumnya dia tidak tidur. Itu artinya kan sesuatu yang bisa menunjukkan arti berubah. Dan dia tidak seterusnya tidur gitu ya, kecuali sudah mati gitu ya, dan tidak akan selamanya. Itu pun juga kan nggak selamanya. Nanti ada yaumin yub'atsun gitu, ada hari di mana dia akan bangkit kembali. Makan kan, setelah itu kan bisa nggak makan. Minum suatu hal yang bekerja, suatu hal yang bergerak, suatu hal yang berubah. Itu namanya fi'il gitu ya. Itu namanya fi'il. Kalau kita lihat dari makna, gitu ingat ya. Dan kalau kita nggak tahu maknanya, dan maknanya kita nggak tahu apa ya maknanya ya, ya lihat kamus gitu ya. Makanya si Man Munawir yang besar itu. Atau kalau sekarang kan sudah kontemporer gitu ya, zaman nanti di HP-nya bisa di-download kamus Mu'jam, Mu'jamul Arab, Indo Arabi atau Arab Indo. Tinggal search di situ, tulis aja lafadznya, meskipun nggak bisa baca, tulis aja sama. Wow, gitu ya, Jimba, search. Ketemu wajib gitu ya. Oke, kalau di rumah, tapi kalau di pondok kan nggak bisa ya pakai HP. Kita kan nggak bawa gadget, nggak bawa HP. Jadi ya satu-satunya ya lihat kamus gitu aja. Lihat terus kalau kita nggak kenal atau belum tahu maknanya bagaimana? Cara menentukannya, cara melihatnya, cara mengetahui kalimat itu fi'il atau isim adalah dengan melihat tanda. Oke, ingat ya. Kalau kita nggak tahu maknanya, lihat tandanya. Karena kalimat itu biasanya ada tanda-tandanya untuk menunjukkan ini isim, fi'il atau huruf gitu ya. Dilihat tanda.
Oke. Yang pertama kita akan tahu bahwa kalimat itu fi'il kalau kalimat itu diawali dengan huruf qad. Ingat ya, diawali dengan huruf qad. Qad. Ya. Tuh. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan huruf qad, berarti itu kalimat fi'il. Yang kedua adalah huruf sin. Ya. Di huruf sin begini saja. Sin tanfis namanya. Ya. Yang ketiga diawali dengan huruf kalimat saufa, huruf saufa. Ada saufa ya'lamun, kalla saufa ya'lamun. Nah, itu kalimatnya fi'il ya. Kalau ada saufa, berarti kalimatnya fi'il. Dan yang keempat, ta'nis. Ya, ta'nis. Ta'nis itu apa? Tak yang sukun. Nah. Saya tulis beko di sini, nggak tulis bahasa Arab. Seret. Nah, ini contohnya. Ini namanya ta'nis gitu ya. Artinya tak yang sukun. Nah, itu. Jadi tanda fi'il kita bisa tahu kalimat itu sebuah kata tulisan bahasa Arab itu adalah fi'il. Kalau kita nggak tahu maknanya, kalau kita tahu maknanya kan enak. Fi'il itu kalimat yang bermakna pekerjaan. Bermakna suatu kegiatan. Itu namanya fi'il. Nah, kalau nggak tahu maknanya, lihat tanda. Ya, dilihat tandanya. Yang pertama satu qad. Kalimat yang diawali qad itu berarti fi'il. Ya. Kalimat yang diawali huruf sin. Dan ini biasanya masuk fi'il mudhari' ya, gitu aja saya perjelas langsung fi'il mudhari'. Itu berarti fi'il. Yang ketiga saufa. Kalimat yang diawali dengan huruf saufa itu juga berarti fi'il. Dan yang keempat, kalimat yang diakhiri ta'nis, tak sukun, itu juga berarti kalimat fi'il. Oke. Jelas ya? Lihat. Contohnya qad. Saya pakai bolpen warna beda. Gak jelas tapi. Qad. Pernah ngaji kan? Kira-kira di juz berapa ini ya? Ini awal juz ini. Qad aflahal mu'minun. Berarti kalimat aflaha ini namanya fi'il. Kenapa? Diawali dengan huruf qad. Gitu ya. Yang kedua sin. Nah, ada awalan begini. Saya kulus sufaha. Ayo coba yang biasa ngaji. Ini awalannya huruf sin. Saya kulus sufaha. Juz berapa ini? Ayat ini kan. Lafat yaqulu berarti fi'il. Kenapa? Diawali dengan huruf sin. Nah, gitu ya. Oke. Yang ketiga saufa sama. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru. Berarti kalimat astaghfiru, kata astaghfiru ini adalah fi'il. Kenapa? Diawali dengan saufa. Ya, jadi kalimat ada saufa berarti fi'il. Oke, ingat itu ya. Kemudian yang ketiga, ini loh ada tak ini. Nah, tak diawali, diakhiri bukan diawali ya. Kalau qad, sin, saufa ini di awal.
Di awal kalimat. Biasa tanda ini berada di awal. Kalau huruf ta ini berada di akhir. Ya. Di kalimat yang diakhiri dengan huruf ta, baik tak sukun, tak pokoknya tak fa'il, ya berarti itu adalah fi'il. Contohnya, hurrimat alaikum. Nah, berarti kalimat hurrimat karena diakhiri dengan tak sukun. Di kalimat diakhiri dengan tak sukun ini mesti fi'il. Nanti ya, fi'il diakhiri dengan tak sukun. Oke. Jadi kalimat yang diakhiri dengan tak sukun itu namanya fi'il. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu fi'il, kalau nggak tahu maknanya, nggak ngerti maknanya karena kita masih awal, masih pemula, masih kelas entry level ya, kelas biasa, kelas awal, kan belum kenal dengan kalimat, arti-arti kalimat gitu ya, karena kita jarang baca gitu ya. Beda lagi kalau kita sering baca. Jadi meskipun kelas 7 kalau kita sering baca, kita akan tahu makna sebuah kalimat gitu ya. Makanya nanti langsung bahwa kalau nggak tahu maknanya ya lihat tanda-tandanya. Ya, fi'il adalah kalimat yang kata yang bermakna pekerjaan. Fi'il ada bisa kita ketahui kalau kita nggak tahu maknanya tadi dengan tanda yang pertama qad, ada huruf qad di awal. Yang kedua sin, ada huruf sin di awal. Sayaqulu sufaha, berarti lafadz yaqulu fi'il. Yang ketiga ada saufa ta'lamun, saufa astaghfiru lakum, berarti lafadz astaghfiru ke lafadz ta'lamun adalah fi'il. Kemudian yang keempat tak taknis, tak sukun, berarti itu kalimat fi'il. Hurrimat alaikum qad qamatis shalah, ya. Alfat qamat berarti ada taknya sukun, berarti fi'il. Oke. Bagaimana nadamnya? Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'ita nisin ma'at taskini. Itu diingat ya, bahwa nadam yang menjelaskan tanda kalimat fi'il atau mengenal kalimat fi'il adalah nadam tadi. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'ita nisin ma'at taskini. Lihat di halaman 13. Materinya kan sudah saya share ya, jadi lihat di materinya. Jadi kalian sambil lihat materi, sambil lihat video ini untuk lebih memantapkan dalam hati penjelasannya gitu ya. Karena ini kan bahasa Indonesia mestinya dibaca saja paham, tapi kadang tidak semua orang bisa paham dalam membaca. Ada yang butuh bantuan seperti ini gitu ya. Makanya tetap saya usahakan ada video meskipun hanya durasi berapa menit gitu atau materinya sebentar. Apalagi di materi ini saya sering ini materinya sering sering ketinggalan, artinya ketinggalan persiapan karena terlalu mepet dengan jam ngajar saya dengan yang di kelas 9 gitu ya. Oke, yang ketiga, kalimat terakhir, pembagian kalimat terakhir ini adalah fi'il gitu ya. Fi'il. Dan yang ketiga adalah kalimat itu huruf. Nah, ini ya, huruf. Mudah-mudahan ada. Nah, ini 2, ini 3 ya. Yang satu kemarin sudah tentang isim gitu ya. Dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Lihat di halaman materi di halaman 14. Ya, kita cuma dua materi sekarang, 2 materi saja, tidak banyak. Jadi perhatikan dengan baik-baik dan pelajari dikit, diulang-ulang kalau belum paham. Karena kita akan belajar lebih mudah ke belakang kalau 3 kata kunci ini paham. Isim, fi'il, huruf. Ya, ingat, 3 kata kunci isim, fi'il, huruf. Pahami dengan baik, kenali dengan baik. Baik dengan maknanya atau dengan tandanya. Belum baik, belum kenal, ulangi lagi. Video ini bisa diputar berulang-ulang. Jadi penjelasan saya bisa diputar berulang-ulang. Ini kenapa saya biasa sering menggunakan video. Karena supaya tadi kita penjelasan saya bisa sampai ulang lagi kalau nggak paham. Kadang ada yang merasa terlalu cepat. Kadang ada yang merasa bingung gitu ya.
gak nyambung ya. Diulangi lagi pelan-pelan, dihayati gitu ya, supaya mudah dipahami. Oke, lihat di halaman 14, kalimat huruf adalah kata selain isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda. Ingat ya, huruf adalah kata selain isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda ya. Jadi ini fiil, pekerjaan, ada tandanya. Isim kemarin kata benda dan nama juga ada tandanya. Huruf berarti huruf itu kata yang bukan fiil, bukan isim. Itu berarti huruf. Jadi pilihan ketiga. Jadi pilihan ketiga itu selain yang pertama dan kedua. Itu namanya pilihan ketiga. Berarti apa? Kata selain isim dan fiil dan tidak ada tandanya. Kalimat yang tidak punya tanda itu namanya huruf. Ya, ingat. Kalimat yang tidak punya tanda itu namanya huruf. Ya. Kata selain isim, bukan kalimat ya, kata. Saya lupa ini untuk membiasakan dengan bahasa Indonesia. Kata yang tidak selain isim dan fiil, kata bukan fiil juga bukan isim yang kemarin. Taunya dari mana Pak bukan fiil? Tidak ada tanda-tandanya fiil. Taunya dari mana bukan isim? Tidak ada tanda-tandanya isim. Berarti kalimat itu huruf ya. Berarti kata itu adalah huruf kalau tidak mempunyai tanda. Ya, kalau tidak mempunyai tanda. Ya, ingat ya. Huruf adalah kata selain isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda. Ingat ya. Huruf adalah kata selain isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda. Oke, lihat di halaman 14. Nadamanya gimana? Ada bait nadamnya, wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihil alamah. Baca di situ ada ya. Contohnya kam atainahum min ayatin bayyinah. Min ayatin bayyinah. Ini yang dimaksud huruf min ya. Nah, kalau ini kan jelas ini isim. Isim. Jadi kata yang bukan isim dan bukan fiil berarti adalah huruf. Nah, ini kata kuncinya di situ. Jadi kalau kita paham nomor 1 dan nomor 2 itu tentang isim dan tentang fiil, maka huruf mudah. Makanya di sini huruf itu tidak terlalu panjang pembahasannya. Karena ya pokoknya bukan fiil dan bukan isim ya, itu huruf pilihan yang ketiga. Ya, jadi kalimat itu hanya kata itu hanya ada 3, kalimat itu hanya ada 3. Kalimat dalam artian kata gitu ya. Isim, fiil, huruf. Kemarin isim itu apa kemarin? Kata yang menunjukkan arti benda atau nama. Kata yang menunjukkan arti nama atau benda. Huruf itu fiil apa kemarin? Fiil itu adalah bukan kemarin ya, tadi barusan. Fiil itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan. Nah, kalau huruf apa? Huruf itu kata yang bukan isim, bukan fiil. Berarti itu adalah huruf, tapi nggak ada tandanya gitu ya. Kalau fiil dan isim mesti ada tanda. Isim dan fiil bisa dimasuki tanda-tandanya sendiri, tandanya isim ataupun tandanya fiil. Oke. Sehingga ketika kalimat huruf itu kata yang bukan isim dan bukan fiil dan tidak ada tandanya, tidak menerima tanda. Ya. Lihat di halaman 15 ya tentang contoh kalimat huruf. Ada ruba, ada amma, ada ila, ada ayun, ada ba. Artinya kalimat huruf itu banyak. Ada huruf jar gitu ya. Ada huruf nasab, ada huruf jazm ya. Dan huruf-huruf yang lain ada huruf syarat, ada huruf istisna, ada huruf tafsir, ada huruf nida. Nah, nama-namanya lihat di halaman 15. Ya, baca dengan baik ini, lihat contohnya dengan baik karena ini nanti ada dalam soal latihan gitu ya. Kemudian ada praktek ini di halaman 16. Ya. Dia ada praktek di halaman 16. Itu nanti tugas kedua. Oke, saya rasa cukup sekian videonya gitu ya. Bahwa di hari ini kita belajar tentang fiil dan huruf ya. Pada hari kedua ini kita belajar tentang fiil dan huruf. Kalau di hari pertama kemarin kita mengenal kalam dengan isimnya, pembagiannya.
ya, mengenal tentang kalam dan pembagiannya. Pada hari ini kita kenal yang namanya fiil dan huruf. Ya. Dan ingat, kata ini tiga kata yang kita kenal ini unsur kalam, rukun dari kalam. Kalau ini bukan rukunnya, kalau kalian rukunnya, rukun kalam, terus pembagian kalimat. Tentang kalimat, kalian masih ngambang-ambiar, gak ngerti apa maksud ya, apa paham ya, apa makna nih gitu ya. Apa ya, ini maksudnya apa? Sampai ulangi lagi video ini ya. Video sekarang ataupun video yang kemarin diputar ulang sampai benar-benar paham gitu ya. Oh, kalau sudah paham oke, bisa lanjut ke tutorial selanjutnya, ke video selanjutnya nanti kalau kita sudah sampai ke video yang selanjutnya gitu ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.